kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Tadi ada satu keyword yang menarik untuk saya, trial. Ya. Jadi trial and error atau trial lah ya. Trial. Di sini menarik nih, era digital ini atau era perubahan komunikasi sekarang memaksa kita untuk berani mencoba ya. Kita di advertising juga ngerasain yang kadang-kadang males, kadang-kadang takut, kadang-kadang merasa nyaman dengan yang sekarang gitu. Nah ini kalau di publisher seperti apa? Kalau di kami lah, mungkin bukan publisher secara keseluruhan, tapi pasti pemahamannya sama. Yang paling penting adalah kita tahu bahwa ini akan terjadi. Digital ini akan besar, gitu. Kita tahu akan ke sana. Tapi apakah kita mau melakukan semua hal supaya kita pas di sana nanti kita sukses atau berhasil? Nah, trial, eksperimen ini menurut kami penting, gitu. Karena itu tadi, media cetak secara karakter biasanya memang susah berubah. Lihat aja koran-koran, polanya kan begitu setiap hari. Headline, judul, apa, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Rubrik ini pasti di halaman 4, rubrik ini pasti, kan itu kayaknya media cetak. Memang kaku gitu, templated base, gitu istilahnya. Templated base. Nah kemudian dengan perubahan ini semua, inovasi kita harus buat. Saya percaya itu semuanya inovasi. Mungkin yang berhasil mungkin hanya 10% dari semuanya, tapi ya itulah yang harus dilakukan. Saya pikir prosesnya itu adalah inovasi, eksperimen tadi itu. Di beberapa asosiasi marketing, media marketing bilang bahwa nggak ada satu orang pun, satu institusi pun yang melakukan semua hal di digital dengan tepat 100% gitu. Nah, ini kan masalah mindset ya, kalau kita ngomong nyaman, kita ngomong template tadi ya, format yang udah baku gitu. Nah, dari pengalaman Mas Edi mungkin bisa diceritakan gitu, karena melawan kenyamanan itu kan sangat sulit. Oh, itu never ending proses Mas, menurut saya. Di banyak tempat termasuk di kami never ending proses, selalu berjalan terus, karena ada orang-orang yang bisa kita migrasikan, bisa kita ubah mindsetnya atau perbaiki mindsetnya bahwa ini bukan soal cetak lawan digital, bukan gitu. Ini soal bukan cetak lawan digital. Ini soal kita kembali ke prinsip kita. Apakah kita media company? That means we are media company, we are content company. Jadi kita harus distribusikan konten kita lewat berbagai cara gitu. Apakah itu print, apakah itu digital, apakah itu mobile, smartphone dan lain-lain, sama aja harusnya gitu. Nah, konten yang dimaksud dengan konten, saya sangat impress sekali pada waktu saya main ke Singapura. Saya pergi ke mana ya? Di dekat Pulau Sentosa itu ada tokonya apa namanya? Net Geo ya. Net Geo Shop. Nah, itu Vivocity. Itu apakah bagian dari konten? Karena menarik untuk saya bahwa apa taruhlah pesan brand itu nyampe melalui medium apapun gitu ya. Sampai ke toko. Ya menarik Mas, karena Najio dengan brand image mereka yang kuat gitu ya. Konten yang sangat berkualitas, adventurous gitu, science dan lain-lain. Dia kemudian representasikan lagi dalam bentuk sebuah outlet fisik gitu kan. Dimana orang bisa datang di situ dan memang outlet fisiknya juga impressionnya sama, begitu kita masuk pun sudah dapet feeling itu udah dapet gitu. Saya pikir itu yang harus kita mulai juga di Indonesia. Kenapa misalnya itu Najio, kalau kita ke Chicago Tribune misalnya, di bawah kantornya itu dia punya outlet juga, dia jual semua hal yang berbau Chicago, cenderamata dan lain-lain, termasuk juga merchandise dari printnya. Cuma maksud saya terlepas dari soal produk yang dijual, saya pikir itu yang harus dilakukan oleh kita semua di media. Nggak bisa lagi kita mengkotakkan diri, kami hanya menerbitkan koran, kami hanya menerbitkan majalah, that's it. Nggak bisa lagi gitu. Kita harus tadi terdistribusi, kita harus berubah sebagai platform, bukan lagi sebagai konten yang terpusat. Jadi ini luar biasa ya. Jadi wartawan udah nggak seperti dulu lagi ya? Iya, wartawan sudah jelas nggak seperti dulu. Sekarang kita bilangnya semuanya wartawan adalah wartawan super sekarang. Dulu fotografer ya hanya motret aja kan. Sekarang nggak bisa. Fotografer juga harus tulis caption dan dia nggak bisa sekedar ngasih foto itu ke desk redaksi atau apa, tapi dia harus tulis caption, isi metadata, isi keyword dan lain-lain gitu. Bahkan sekarang fotografer pun dituntut bisa nulis foto essay kan gitu. Sebaliknya, wartawan pun, reporter harus bisa motret kan Mas. Iya. Jadi ini menarik sekali nih, ada pergeseran peran ya. Kalau saya ingat di advertising ada art director, ada copywriter gitu. Sekarang juga kenyataannya medannya udah berubah gitu. Jadi perannya juga harus berubah. Ternyata nggak cuma di advertising, tapi di media juga terjadi gitu. Dan ini menarik gitu karena ternyata penulis harus bisa motret hampir sama gitu ya. Dan bahkan lebih dari itu, agak-agak sedikit ekstrim Mas. Yang kita coba beberapa, ini eksperimen semua ya. Piala dunia kemarin kita kirim beberapa reporter.
kita lihat dari beberapa reporter ada satu yang minat, kan ini tergantung passion juga. Kita minta dia laporkan bentuk teks, bentuk foto dan video. Jadi dia bawa camcorder juga. Setelah itu kemudian dia ditelepon juga oleh radio, Sonora, Motion juga menelpon dia. Jadi dia melaporkan dalam 4 format multimedia. Teks dia kirim ke redaksi, foto kirim ke redaksi, dia kirim video ke kita, tayang di online, ditelepon pula oleh radio, dia kirim suara juga. Artinya dia berperan sebagai produser juga. Ya wartawan multimedia kita bilang. Jadi wartawan sekarang nggak ada, kita harusnya nggak lagi menyebut saya wartawan cetak, saya wartawan online. Harusnya wartawan multimedia. Medium apapun informasinya, dia kan bertugas memberikan berita. Mediumnya tinggal semuanya. Ini kan di publisher kan ada banyak elemen ya, yang jelas teknologi itu sendiri harus dikuasai gitu ya, dan konten juga harus dikuasai. Mungkin hal-hal lain tadi yang sifatnya disiplin, profesi juga harus dikuasai gitu. Itu berarti perlu ada kayak pembelajaran. Pasti mas. Di kita selalu ada ada training-trainingnya, misalnya khusus spesifik mengenai video. Kita ada 30-an yang kita training cara operate video, basic principle untuk shoot, angle diagonal, basic aja gitu kan. Karena kan memang mereka dituntut untuk deliver konten, laporkan berita, bukan untuk menjadi sutradara kan sebenarnya begitu. Jadi yang basic-basicnya saja. Foto pun gimana supaya adjusting levelnya bagus, supaya diafragmanya standar lah, paling nggak auto dan lain-lain. Selalu itu, makanya itu yang saya bilang never ending process. Selalu ada training-training berlanjutan terus, dan ya kita sampai ke daerah-daerah karena kita punya biro daerah, selalu ada training-training itu. Ya, saya jadi ingat ini brand ya, teori brand ya, bahwa saya balik lagi ke Net Geo gitu. Orang mungkin lupa bahwa Net Geo adalah sebuah majalah yang dengan ada kuning di jendela itu ya. Window. Mungkin udah jadi lupa. Sekarang orang tahunya Net Geo karena channel TV-nya. Iya, sama seperti kartu Hallmark. Orang juga mungkin udah lupa Hallmark adalah kartu gitu. Ya saya pikir itulah transformasi mas. Perusahaan itu berhasil mentransformasikan diri dia menjadi sesuatu yang baru kan. Apple kita meaningful. Apple dulu dikenal sebagai Macintosh maker, sekarang dikenal sebagai iPhone maker, iPad maker. Iya. Ngomong Macintoshnya lagi. Kan? Iya. Itu menarik. Jadi kalau dari brand ternyata kita harus berpikir beyond ya. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan bahwa brand harus berpikir beyond dan membangun dirinya untuk lebih memberi meaning ya ke audiens, ke publik. Nanti kita lanjutkan.